bagian pecahan patahnya ini dia berfragmen-fragmen. Jadi nggak cuma patah tok itu, tapi ada potongan tulang-tulangnya. Nah, potongan tulangnya itu kan tajam ya Pak ya. Jadi saat digerakkan itu akan terasa sangat capek banget karena dia nusuk. Tuh. Nah, tadi sebenarnya fotonya harusnya kita foto bagian depan sama samping. Cuma karena ada kesakitan kita nggak foto bagian samping, jadi kita nggak tahu bagian samping patahnya seperti apa. Dari dokter Abi, selaku dokter spesialis tulangnya, itu harus dilakukan CT scan. Untuk apa? Biar bisa lihat satu bentuk patahan sebenarnya seperti apa. Yang kedua, ada tidak keterlibatan dari pembuluh darah dan otot-otot di sekitar patahan tulang. Karena pembuluh darah bagian paha itu besar sekali. Jika sampai tertusuk sama fragmen tulang itu yang kita takutin. Obatnya sudah sampai masuk ke tramadol yang paling. Dari dokter Abi ngasihnya untuk obat keteroak nih, cuma kayak gitu saya kasih tramadol. Kalau anestesi berarti itu harus kita konfirmasi lagi sama dokter spesialis tulangnya Pak. Yang jelas sih kalau tindakan selanjutnya ini harus CT scan seperti tadi kan biar tahu lebih lanjut bagaimana sekitar ada nggak tulangnya seperti apa patahnya, terus ada nggak keterlibatan pembuluh darah dan jaringan di sekitar tulangnya. Baru setelah ada hasil CT scan kita konsultasi dokter Abi bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, itu sudah masuk dalam infusannya semuanya obat nyeri. Nggak langsung kan, obat berapa lama? Tramadol biasanya efeknya cepat sih Pak. Nanti kalau memang kurang kita coba tingkatkan lagi, kalau memang masih sakit kita konfirmasi lagi ke dokter Abi untuk tambahan obatnya apa. Ini kan lewat langsung. Dari keterangan korban itu bagaimana nih Pak, bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi Pak Yusuf ini sedang memasang baliho saya, kemudian sedang mengatur teman-temannya, anak buahnya untuk memasang spanduk dan baliho, kemudian di pinggir jalan ada yang meneriaki yang bersangkutan dan akan nabrak, tetapi beliau bisa menghindar. Justru ketika menghindar ini beliau tertabrak oleh motor yang lain yang sebetulnya tidak terkait dengan teriakan ya dari yang motor pertama itu sendiri. Seperti itu kejadiannya, akhirnya tulangnya patah, tulang kaki kiri. Untuk kondisinya Pak? Tulang panggul paha atasnya sebelah kiri itu patah. Sekarang akan dilakukan, sekarang diberikan obat anti nyeri dulu. Nanti kemudian akan dilakukan CT scan di rumah sakit yang divariasi. Kemudian nanti baru setelah di CT scan itu difoto karena dari berbagai sisi, itu baru nanti ditangani atau tindak lanjut berikutnya oleh dokter spesialis bedah dan spesialis tulang nanti dilakukan di RSUD. Pak, ada rencana membawa ini ke ranah hukum Pak? Yang tertangkap ini atau yang nabrak itu bukan orang yang bersangkutan, itu mungkin nanti saja bisa saja, tetapi kita ingin akan telusuri siapa yang ada meneriak, yang teriaknya itu siapa gitu ya, yang bilang binatang dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan saya serahkan ke kepolisian lah untuk menangani masalah ini secara serius. Apa Pak yang akan Bapak kritisi gitu? Ya, memang ini bukan kejadian yang pertama ya. Tim kami, teman-teman kami di lapangan mendapatkan tekanan-tekanan ya, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Kita sudah minta kepada seluruh tim untuk hati-hati yang pasti itu, dan kemudian kalaupun nanti ada di luar kecelakaan seperti ini tidak melakukan ngeladenin lah, kira-kira seperti kayak gitu. Kita prihatin lah dengan kejadian seperti begini ya, dan saya berharap ini yang terakhir saja, sudah tidak perlu lagi dilakukan kekerasan fisik dan psikis seperti ini dalam ajang pilkada di Tangerang Selatan ini khususnya gitu. Saya tentunya sangat menyesalkan terjadi kejadian seperti ini.